Ya, salam jumpa pemirsa, selamat malam. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kupatan. Nah, mengingat dalam Syawal ini biasanya masyarakat Jawa khususnya itu mengadakan satu acara setelah Rioyoan itu ada kupatan. Nah, untuk itu mari nanti kita bahas kupatan ini dengan Kirianto Angendali. Selamat malam, Selamat Kirianto. malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kupatan nanti kita bahas dalam 1 jam ke depan, namun kita hening sejenak dengan satu tembang yang biasanya kita dengarkan bersama. Ono kidung rumeksa ing wengi teko ayu luput ing lara luput pilai jin setan tatan purun paneluan tanono wani miwa panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan terto maling atotanono ngaramring mami guna dudupan sirana. Ya, pemirsa, kita awali saja bincang-bincang ini tentang kupatan. Nah, Kirianto, kupatan ini sepertinya sebelum kita bahas lebih lanjut, kupatan ini hanya berlaku di orang-orang Jawa atau Nusantara secara keseluruhan atau bagaimana? Pada umumnya, begini Mas Sam. Kalau kita itu melihat satu fenomena, lihat dulu katanya, kata-katanya. Kata-kata kupat itu tadi. Iya, kupatku. Ini bahasa apa sih sebenarnya? Semua aktivitas yang sifatnya mengandung tafsir, itu lihat dulu kata-katanya. Kata-katanya. Gitu. Jadi kalau Samsu, Said itu mau ditafsirkan, ini khusus nama wong batu apa duduk ya? Nah, dilihat dari kata-kata itu. Nah, sekarang kaitannya dengan kupatan. Kupatan itu kan jarwo dosok ya. Artinya bisa tafsirnya macam-macam. Ya. Kupatan ngaku lepat, kupatan laku papat dan sebagainya. Ya. Jadi yang penting di sini apabila kita melihat dari teksnya, ya dari teksnya, silakan mau ditafsirkan seperti apa. Yang penting ini ada kaitannya dengan peristiwa yang mendahului. Konsep tafsir itu seperti itu. Ya, harus ada yang mendahului. Harus ada yang mendahului. Jadi kalau ada istilah kupatan, tradisi kupatan itu, kenapa ya kok harus ada kupatan? Nah, di belakangnya ada apa? Ini yang penting. Jadi apakah ini berlaku di mana-mana? Ya, lihat saja kupatan itu poso pola ngono. Ya. Nah, kalau kita berbincang tentang kupatan, Kirianto, penjenengan tadi sudah membuka sedikit. Kira-kira kupatan ini ini berasal dari bahasa apa sebetulnya kupatan ini? Ya, makanya ada makna-makna di balik kupat ya, itu atau? Dengan bahasa itu akhirnya kita bisa untuk memecahkan. Ya, katakan kalau kita berbicara kupatan itu bagaimana dimanai laku papat. Ya, kupat laku papat. Laku papat itu apa ya? Kenapa harus bisa sampai pada menjalankan laku yang 4 itu? Itu kita lihat ke belakang. Kupatan itu kan munculnya karena adanya poso.
ya tak? Ya. Poso. Apa sih poso itu? Poso itu kan ngeposake rasa tumrape wong Jawa. Pertanyaan berikutnya, rasa itu apa? Rasa itu, rasa kuwi kekuataning manungsa kang tuwa saka ngersaning Gusti kang bisa hangresepi sasmita agalan lembut. Jadi kita itu merespon lingkungan kita, baik yang gaib maupun nyata, itu yang merespon namanya rasa. Fungsinya itu. Nah sekarang rasa tadi, poso tadi, berarti poso ini kaitannya dengan ngeposake rasa. Rasa itu. Kalau gitu puasa kita seperti apa? Puasa di sini sebenarnya bukan keterangan kita malam ini. Ini bukan hanya untuk orang Islam. Untuk Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, penghayat kepercayaan. Kalau poso, kriteria ini yang harus diambil. Sehingga nanti akan sampai pada kupatan. Puasa itu kan ada 3 di mana-mana. Katakanlah sekarang ada puasa Ramadan. Ya. Yang pertama itu poso umum. Ya. Nah, poso umum iki poso sing penting gak mangan gak ngombe. Rasan-rasan oleh. Kan begitu? Umum itu ya. Umum kuwi. Kuwi jenenge ya poso. Ning posone wong sing paling rendah perkara diterima ora diterima dening pangeran ya sekono. Ya, paling rendah. Jadi Mas Samsu kalau di lapangan sana banyak orang berpuasa. Kemarin itu. Tapi kan masih kisruh saja di media massa itu. Karena dia puasa tidak makan, tidak minum. Ning ngomong sak geleme iki sik pancet. Ya. Nah, ini. Kalau orang Jawa inilah poso sing tanpa guna. Enggak ono gunane. Intuke apa? Luwe karo ngelak. Ngekei kuwi amal ngibadah kuwi yen bisa Mas Samsu ora ngerti. Kan ngono? Ya. Nah, inilah maka kebiasaan anyar ning sakjane ngono ya ora bener. Nah, cara poso wingi posone wong sudra matu matu kiling bali-bali longan kuwi apa posone wong sing keluwen. Golek maghrib titenono. Wis disiapne kuwi. Gitu. Disiapne, direncanakan. Gitu. 10 menit lagi sudah ada itu. Ono kolak, ono kopi, ono rokok, ono ingkung kan gitu. Ya. Ya ora apa-apa kuwi jenenge poso ning poso tanpa guna sakjane. Iso dikatakan topo poso ning tambah ngece marang Gustine. Jadi tidak sampai membawa rasa mestine yang posonya. Ya rasanya rasa seperti itu ya. Rasa itu rasa duniawi. Ya. Jadi enggak diposne rasane kuwi, tambah diumbar. Ya. Ini kan menarik ini. Ya. Mas Samsu, orang-orang yang banyak punya uang itu, ayo besok bukber di restoran ini. Kan begitu. Lu. Iki apa hubungannya bukber karo poso? Tapi ya masalahnya kan punya uang. Ya monggo, kita kan berbicara idealnya seperti apa. Itu pertama. Yang kedua itu poso utomo. Poso utomo itu menungso-menungso kang bisa ngendaliake panca indriya. Mripate kanggo ndelok barang-barang sing apik. Ya to? Enggak gampang ini. Pangrungune ki ngrungokne barang-barang sing apik. Ojo malah golek ngrungok-ngrungokne ele-elian. Beritane piye Mas Samsu ngene? Nah, ndak boleh ya. Duwe tutuk ki ngomong sing apik, ya to. Sedapat mungkin kalau tuh ada kedoliman katanya begitu ya sudahlah. Apa itu milik kita sendiri toh kita kalau ikut ke dalam sana juga tidak bisa menyelesaikan. Ya, lebih baik mengambil hikmahnya saja. Dadi ono talingan, ki ngrungokne sing pena-pena lah. Lagu-lagu dangdut sing pena-pena ta opo gitu lah. Ya. Ada tutuk
rasa kita, ya, semua anggota badan kita itu kita gunakan untuk merasakan sesuatu yang baik. Ya, lewong Jawa kui meper ponco hindrio. Wah, tutup tenan nih. Pokoknya kue kudu ngambu sing apik, ndelok sing apik, ngrungokne sing apik, ngucap sing apik, ngrasakne sing apik. Tutup semua itu. Tutup, hanya dibuka untuk yang baik-baik. Jadi kalau Mas Samsu jelek, katakan begitu ya, di sana ada jelek, kita cari yang baik. Kan pasti ada di situ. Ya. Karena mau tidak mau di depan kita itu ada kejelekan, tapi kejelekan itu mampukah kita untuk melihat kebaikannya? Di balik itu. Nah, di balik itu. Ya, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya, Girianto. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang kupatan. Tadi sudah dibahas di segmen pertama tadi tentang latar belakang terjadinya kupatan itu. Kita harus menengok ke belakang dulu. Tadi poso masih 2, Girianto. Iya. Ya, jadi 2 tadi yang utama ya. Nah, ini iki poso-poso nih wong sing wis tenanan iki. Ya, tenanan iki. Jadi betul-betul dikendalikan tentang keinginan yang menjurus pada gugurnya puasa. Ya. Jadi mereka tidak sempat lagi untuk berpikir yang lain-lain. Karena apa? Karena hanya mengendalikan panca indera itu. Gitu. Maaf. Untuk dekat pada Tuhannya. Tentu ya. Ini kan nggak gampang, Mas Samsu. Nggak bisa ini kita berhadapan dunia dengan baik, buruk, benar, salah, celaka, bahagia. Iya. Tapi bisakah kalian untuk mengambil sisi positifnya? Karena apa? Karena Tuhan menciptakan semesta itu, sekiranya ada yang buruk, pasti di sana disampirkan kebaikan-kebaikan. Ya. Ya. Nah, ini kita harus bisa untuk merespon yang baik-baik. Oh, Mas Samsu kae ngene. Enggak, Mas Samsu kae api ini gini loh. Kan gitu. Ya. Sering kita dengarkan itu. Yang ketiga itu berbicara poso sing sampurno. Ya, sampurno. Poso sampurno itu wis ora mangan ora ngombe, ponco hindrane wis iso dikendhalekne, kabeh dibesem mlebu jroning ati. Poso ning ati. Nah, iki ingat kupatanku ning kene. Dadi wong kupatan iki poso nomor 1 wis ora kasarane ngono, ekstreme kaole kupatan kuwi. Gitu. Gitu. Sebab dawuh agama, dawuh leluhur, jroning jasating menungsa ana saweneh daging, kalamun apik daging iku mula apik manungsa sakabehane, kalamun ala mula ala manungsa sakabehane iku kang sinebut ati. Eling ya. Al-qulub arsullah, artinya begini. Ati kuwi papan padununganing Gusti. Ingat. Dadi poso sampurna ki poso ning ati. Kenapa kok poso ning ati? Sebab Gusti mapan ana kono. Jadi orang yang sudah berpuasa pada tingkat puasanya hati, itu dari waktu ke waktu sudah nggak berpikir macam-macam. Kenapa? Karena menghadap Gusti, menghadap Tuhan. Gitu loh. Ya. Ora ono cerita swarga neraka, wis dihapus. Dadi wong lek poso kae sik ngomong swarga neraka dalam konteks puasanya hati, sia-sia. Sebab manusia yang puasa hati itu sudah mengenyampingkan surga dan neraka karena dia sedang berbicara dengan keindahannya. Wis pangeran tok wis pangeran tok, wis ning kono asik wis. Ya, bagi swarga, kira-kira gitu. Artinya dia sudah bisa melintasi kondisi itu. Makanya semua manusia itu esensinya rumahnya Gusti itu ya hati kita masing-masing. Sehingga sebenarnya puasa itu
tidak hanya puasa Ramadan, puasa apa saja. Itu tujuan akhirnya bagaimana bisa berbicara dengan Tuhan, karena Tuhan itu ada di dalam hati kita. Jadi ojo lek wong Jawa ora mung poso Ramadan. Ya toh? Akeh jenisé poso. Yang masing-masing tujuannya itu untuk berdialog dengan Tuhannya. Poso. Ya. Nah, kira-kira endi iki poso sing terus kupatan iki? Ya. Dari 3 itu ya. Dari 3 itu. Udah kita katakanlah untuk yang pertama tadi kira-kira serasa kupatan. Ya. Ya. Gitu. Karena pada waktu kita poso, ya, poso ngeposake rasa mau, bahwa rasa tadi, rasa, ingat ya, rasa itu potensi kekuatan manusia yang berfungsi untuk merespon pemberitaan nyata maupun tidak nyata. Ingat, kenapa kok kudu poso? Sebab rasa itu diharapkan dan harus bisa bagi mereka-mereka yang kabul itu hanya menyaring berita-berita yang bagus. Dari rasa tadi itu berita sudah bagus semua. Sehingga bagus teko katakanlah kalau kita itu di pucuk sana di sumber sana, pada waktu air mengalir itu sudah disaring. Sing elek liwat kene, sing apik liwat kene. Itu rasa yang nyaring. Rasa yang bisa nyaring. Makanya poso itu sebenarnya nyaring pemberitaan. Sehingga pada rasa itu apa potensi kekuatan manusia yang namanya rasa itu menyaring terus dibawa ke hati. Jadi isine hati apik tok. Lek rasane gak mlaku, kuwi apa ae dilebokne hati. Elek dilebokne, apik dilebokne, pokoke kabeh karo rasa dilebokne. Krana rasane sik urung poso. Urung diposke. Gitu loh. Sehingga Mas Samsu, Mas Samsu bingung. Aku kudu milih neng ndi? Ati ki sakjane kan papang padununganing Gusti. Kene ngopo isine kok ora karo-karuan kira-kira gitu loh. Ya. Ini singgasana ini. Bisa dibayangkan dalam satu ruangan ada singgasana tapi ruangan itu penuh dengan kotoran-kotoran. Bingung nggak Mas Samsu kira-kira? Ya. Samsu bingung. Lek ngono sapa Samsu kuwi? Ini masalah berbeda ya. Jadi sing ape milih mau bingung. Sapa kuwi? Aku sapa Samsu? Krono ati niki ora karo-karan isine, arep milih sing apik bingung. Sing ndi sing apik kan begitu. Ya. Ya. Kalau ini sudah nggak karu-karan gelap, lek ngono Gusti ki ndi ya? Wis ora ketok pisan. Nah, disinilah pentingnya poso. Ya. Ya. Kita memiliki satu kondisi yang lantip, yang cerdas. Kenapa cerdas? Karena puasa itu esensinya berita-berita yang ada di sekitar kita ambil yang baik-baik, kita masukkan dalam hati. Dari dalam hati itu isinya hanya kebaikan-kebaikan. Dan Tuhan di situ adalah maha baik dalam hati itu. Sehingga Mas Samsu sebagai pribadi melebu beleng neng hati mau langsung ketemu karo Tuhan. Asik omong-omongan. Ya toh? Ya. Wis ora berpikir yang lain karena kita sedang asik. Makanya Mas Samsu, orang-orang yang puasanya itu kabul, ya, itu kadang-kadang aneh, karena dia sedang asik di sana. Diwasi menungso lumrah, kok aneh mensi Samsu saiki malian. Ya. Ditakoni nggak begitu respon saiki. Gitu. Ini bisa jadi karena sedang asik berbicara dengan Tuhan. Ya. Kan ono kae wong sawangane rada edan lho kae, tapi edan kan lho kuwi. Edan krono cedhek karo Gustine lho. Ketoke menungso edan. Nih sejatine ora. Kan akeh orang Jawa begitu. Ya. Ketakutan dengan orang-orang yang katakanlah
dimaknai wong poso sing kabul. Artinya Aneh. bisa dilihat berarti ya, bisa Ya. dirasakan juga. Ya, jadi orang-orang yang semacam itu ada di dalam di dalam di wayang itu ada namanya cerita Bimo Suci. Ya. Teko Dewa Ruci terus Bimo Suci. Bimo Suci itu Bratasena itu karena dia sudah berhasil ya. Berhasil mencari sejatining urip. Tirta pawitra maning suci sing eneke ning jroning samudra minangkal bula. Hati lagi. Dia sudah ketemu dia di sana dengan Tuhan itu. Akhirnya dia menjadi pendeta. Bimo Suci yo. Jadi pendeta. Di lereng Argo Kiloso kalau dalam wayang itu ya. Dimarahi sama dewa itu. Malah dimarahi. Dimarahi. Kenapa? Karena dia asik berbicara dengan Tuhan. Tugasmu itu di dunia, gitu loh Mas Samsu. Bratasena itu kan senopati. Loh, kalau Pendawa kamu tinggal terus gimana ini? Tugasmu di sana. Jangan begitulah, kan begitu. Bratasena bilang, enggak, saya asik di sini dengan Tuhan. Ini adalah poso sampurno sampai seperti itu. Ya. Iswedan barang karena apa? Karena dia bercengkerama dengan Tuhan. Nah, harusnya orang-orang semacam ini harus ada orang yang lebih paham lagi untuk mengingatkan, kon iku menungso. Balik oneng kamanungsanmu. Jadilah manusia lagi. Ngono ya ngono, ning aja terus-terusan rek, kolo-kolo ae gitu lah. Ya. Jadi leluhur tanah Jawa itu siapa saja itu biasa pada waktu dia puasa ketemu karo Gustine, asik di sana. Tapi dia bisa mengendalikan diri kapan saya harus berdialog, kapan saya harus berdialog dengan Mas Samsu. Omong-omongan ya, Tidak kebablas. tidak kebablasan. Sempatnya semacam itu. Nah, inilah puasa hati. Ikingku sing arep kupatan. Ya. Ya. Ya, arep kupatan. Pada waktu kita masuk pada bulan poso Ramadan ini, kita masuk pada bulan Syawal. Ya, masuk udah bulan Syawal nanti mendekati dengan kupatan itu tentunya. Tetapi kita tunda dulu perbincangan ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang kupatan. Ya, kita lanjutkan Girianto. Jadi menarik sekali dan serem rupanya kalau kita melihat poso-poso ini. Iya. Makanya luar biasa orang poso itu ya. Mas Samsu ya, di orang-orang Jawa dulu. Kenapa sih kok banyak yang poso? Yo, sampai ono poso pati geni, poso apa mutih, macam-macam itu. Itu karena harapannya itu kepingin ada keasikan tersendiri, berbicara dengan akunya, berbicara dengan Tuhannya. Wong Jawa itu luar biasa. Bahkan poso itu dimaknai lek kowe kakean mangan to Rianto, Su Samsu. Atimu kuwi dadi garing. Ya. Kemrosok. Ya. Ya, kakean ngomong ora ono maknane. Ya. Lah puasa itu untuk membangkitkan, menghidupkan hati. Yaitu tadi. Mula ana tembang cegah dahar lawan guling. Puasa itu sebenarnya kan cegah dahar lawan guling juga. Ojo kakean turu kan begitu ya. Karena puasa. Masya melek tapi Masya melek ning turu. Senajan to melek sejati ning turu. Ada ya. Artinya turu itu begini. Turu ya turu, jenenge turu ya. Tapi kadang-kadang kita itu diberi turu pada saat melek.
katakanlah kita santai di teras gitu ya Mas Samsi. Tiba-tiba kita seret tertidur. Hanya sekian detik. Sekian detik turune wong poso sampurno itu bukan sebentar. Itu sudah berbicara panjang lebar dengan Tuhan. Ya. Bahkan di situ sebenarnya manusia itu diberikan apa? Wasitaning dewa. Pemberitaan Tuhan pada saat layap pengaluyup itu, pada waktu orang antara terjaga dengan tidur sebentar itu, di situ pemberitaan. Makanya turu ke pati ya, turu ke pati wis yo ngimpine kira-kira ngimpi ke pati ya. Nah, itu jadi kalau kita berbicara tentang puasa, kehebatannya puasa. Maka pada waktu orang itu masuk ke Ramadan, masuk bulan puasa, pada konteks manusia puasa sempurna atau utama dan sempurna, lek sing poso pertama rupa-rupanya kok rodok ora pas ngono ya. Itu kita oleh Tuhan diberikan kemuliaan. Ya, namanya Syawal. Syawal itu artinya meningkat naik. Derajating menungso sing posone kina bulan derajate diunggahke. Omong saomong dadi apik. Dipercaya karo tangga teparone. Sing maune gampang nesu saiki oleh sabare. Ini maksudnya derajat manusia yang posone poso kang katarima kuwi diunggahke derajate. Dicukupi samubarange. Jadi kalau orang itu sudah sampai di situ tuh nggak ada kekhawatiran. Sudah nggak berbicara surga neraka lagi kan begitu. Kenapa? Karena berbicara kemuliaan Tuhan. Tapi semua manusia pasti pernah ditetesi oleh Tuhan. Indahnya seperti itu. Itu Mas Samsu. Tapi dengan syarat atau ya posone sing apik tadi. Gitu loh. Kalau kita sudah begitu, kita kan sudah mengendalikan tadi itu. Pada waktu ponco hindrio kita itu sudah betul-betul tertata. Ya. Kita hanya selalu bertanya. Kita selama ini kan tidak pernah bertanya. Kalau ada koruptor, ngamuk kita. Loh, kenapa kita tidak bertanya dulu? Kenapa ya Tuhan, kok dia korupsi? Padahal uangnya sudah satu gudang. Kok masih begini-begini? Di situ kita akan menemukan, ngene loh tawong kaya. Ya. Nah, kita sekarang harus banyak merenung setelah poso ini. Merenung apa? Merenung untuk mencari jawaban setiap peristiwa yang ada di depan kita. Ini sebenarnya kalau kita berpuasa dengan baik, kita akan mendapatkan jawaban itu. Oh gitu. Sehingga kita akan bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Hidup menjadi damai gitu ya. Hidup menjadi damai. Itu loh. Jadi kalau orang pada waktu orang sudah puasa sudah selesai uripe sik geger lho, percuma poso wingi kuwi. Iya toh? Kasarannya kan seperti itu, Mas Samsu ya. Ya. Karena rasanya harus tertata. Masuklah kita ke alam namanya alam Syawal. Meningkat naik. Inna akromakum indallahi atqakum. Kan begitu? Ya. Jadi kemuliaan manusia itu sebenarnya pada ketakwaannya. Itu. Ketakwaannya kan konsisten. Dari poso terus dia dapat pemberitaan Tuhan. Ya. Mlebu ning Syawal. Nah, neng Syawal sik dilengkapi meneh ya, dengan puasa 6 hari. Lah opo kok 6? Ayo opo kira-kira? Puasa Syawal itu ya. Ya toh? Ya. Lah opo 6? Wong Jawa iso njawab. 6 kuwi ngeranggeh. Nah, engko dibuka ayat tentang angka 1 2 3 4 5 6. Ngeranggeh. Dadi menungso kuwi lewes Idul Fitri ku ngeranggeh kamulyaning Gusti. Mula 6 dina poso.
Mesti diposo lagi. Poso lagi ya. Karena begitu berbahagianya. Untuk ngerangkeh kamulyan Gusti. Makanya wong Jawa ki selametan di sini. Karena orang Jawa itu menyadari setiap langkahnya itu ada maknanya. Ada maknanya. Baru Ya. masuk ke kupat. Kupat. Nah, kupat tafsir dari kupat. Iku ono sing ngomong ngaku lepat. Monggo silakan. Wong iki tafsir. Ya. Semua tafsir. Janur kuning, janah nur silakan. Ya. Laku papat silakan. Gitu. Tapi masing-masing harus memiliki alasan. Ya. Kupat kenapa dimanai sebagai laku papat? Lo makune menungso itu. Lakunya manusia yang sudah kabul di dalam berpuasa. Iku diembani dening sedulur papat limo pancer. Nah. Ya. Ya. Itu manusia yang waskito. Kakang kawah adihari apa puser getih. Diembani terus. Papat iku. Ya. Mengiringi lagunya. Mengiringi lagu papat kita manusia itu. Yang cara agama kan Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Papat iku mengiringi Mas Samsu. Kayak rezekiku duduk ngomong karo Mikail ya. Mikail, iki rezekiku duduk kuwi. Dijawab karo dia. Ya. Ya. Terus moro-moro iki kok ana gunung meledas iki apa iki? Ya ngomong karo Israfil. Ya, iki tanda-tanda apa iki? Kan begitu. Ya. Nah, iki kok ana swara ngene ngomong karo Jibril. Iki suara apa Jibril? Kan begitu. Apalagi ada orang mau meninggal, takon Jibril, wis wayahe guru gae. Gitu, guru gae. Ngono, mawon nggih. Mungkin ngene. Ya. No, ini kupatan. Gitu loh. Jadi sebenarnya kupatan dalam konteks tadi laku papat tadi itu bahwa manusia yang berpuasa sempurna diangkat oleh Tuhan derajatnya untuk mencapai diiringi oleh sedulur papat. Wis dogdeng sama lading Wis ketemu lah. Wis ketemu gitu loh. Padha karo ning ngene wayang. Ya. Wayang Baratayuda. Ya. Baratayuda Jaya Binangun itu ada ada Kresna Duta gitu. Kresna Duta yang diiringi oleh dewa-dewa itu pada waktu berangkat ke Hastinapura. Pada waktu perang antara Arjuna dengan siapa ini? Dengan Basukarno, ya. Keretanya dikendalikan oleh Kresna. Kan begitu? Ya. Berapa keretanya? Kudanya berapa? 4. Ireng, kuning, putih. Sing siji apa kuwi? Ireng, kuning, putih, abang. 4. Ya sedulur papat mau pancer mau. Nah, tetap Sri menggambarkan Kresna itu ya. Tetap menggambarkan 4 itu ya. Tetap menggambarkan 4. Nah, Sri Kresna itu mampu mengendalikan 4-4-nya itu. Padahal bareng lagi, gitu. Ya. Mampu. Karena apa? Ini Baratayuda kayak kok sapa kuwi si Basukarno ki matine karo sapa? Takon karo jaran sing siji, katakan gitu. Dengan Ijrail. Ijrail, kayak musuh sapa? Kayak musuh Arjuna. Wis iso komunikasi gitu. Iya, sehebat itu kalau kita berbicara apa makna dari puasa yang sebenarnya sampai manusia nggayuh ya. Sedulur papat limo pancer tadi. Laku papat kupatan. Laku papat kupatan itu. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang kupatan. Nah, di segmen terakhir ini rupa-rupanya Kirianto sudah langsung membahas tentang kupatannya. Kalau tadi giring tentang kupatannya, sedemikian hebatnya sebenarnya makna-makna puasa, walaupun itu bukan puasa Ramadan mestinya, tetapi dalam hal ini kupatan menggiring puasa
digiring oleh puasa Ramadan. Nah, Ki Rianto, wah ini memang rodok semakin serem ini kalau masuk kepada kupatan nih. Ya, kita lanjutkan Ki Rianto. Ya, manusia itu kan berjalan tergantung tafsir-tafsirnya. Kita tadi kan dalam salah satu tafsir, ya, sehebat itulah orang berpuasa. Ya. Ada juga mestinya orang-orang lain yang mentafsirkan landai-landai saja. Puasa wajib swarga, ya sudahlah silakan seperti itu. Ya, Syawal diangkat derajatnya, ya sudah silakan. Ya, artinya seperti tidak ada. Ya, padahal kalau kita tadi perhatikan dari bawah tadi kan kita terus naik ini, terus naik sampai pada Tuhan. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita sebenarnya pada saat-saat pasca Ramadan ini, mestinya semua orang, idealnya semua orang yang berpuasa itu sudah bisa menyampaikan kata-kata dengan kelemah lembutan. Sudah tidak ada konflik lagi. Karena sudah menyadari bahwa tafsirku kuwi beda karo tafsirmu. Harus begitu. Ya. Jangan semakin di bulan puasa itu mendapatkan tafsirku. Sing iso ngeterne kowe ning swarga, lek kowe tetep ngono ning neraka, jangan. Ya, kelemah lembutan itu. Karena apa? Tadi kita katakan orang-orang berpuasa itu sebenarnya bisa melihat segala sesuatu dari sisi baiknya. Opo gak oleh ngamuk, Pak? Oleh gak? Ngamuk tetap boleh. Namanya manusia. Bar poso ngamuk. Tapi nesune tanpa kanepson. Marah tanpa amarah. Sehingga orang-orang setelah berpuasa itu nggak berani menyalahkan orang. Kenapa? Karena oleh Tuhan langsung, lek kowe nyalane tanggung jawabmu bener nih. Apot. Apot nggak? Ya. Apot itu. Makanya mikir-mikir apa nyalah nih. Ya. Nah, itulah namanya marah tanpa amarah. Marah tapi punya tanggung jawab untuk membenarkan yang dia pikirkan tentang salah. Ya, bukan orang salah kita marah terus kita hancurkan, bukan itu. Akhir dari orang berpuasa. Ya, yang gayuh kupat tadi itu. Serba paham lah. Ya, ini kadang-kadang kan orang itu kan tidak melihat sejarahnya ke belakangnya, tiba-tiba divonis, ya. Setelah divonis baru nanti getun, gitu. Wong. Jadi gini Mas Samsu, betapa indahnya orang yang berpuasa itu berhasil. Katarimo dening Gustine. Karena setiap melihat sesuatu, merasakan sesuatu itu diberitahu maknanya. Sisi keindahannya. Coba Mas Samsu satu saat ya di rumah sedang ngopi, ngerokok, enak-enak begitu ya, pagi-pagi hari. Tiba-tiba ada pemulung lewat. Ya. Terus di gang itu ditulis pemulung dilarang masuk. Kita akan menemukan keindahan di situ. Betapa disia-siakannya pemulung ya, hanya untuk mencari sesuap nasi. Bisa jadi istri anaknya di sana sedang kelaparan, tidak boleh masuk di gang yang indah itu. Ya. Jadi kalau ada kata-kata pemulung dilarang masuk itu dalam pemahaman wong poso, nggak oleh ngono kuwi. Karena apa? Karena baik buruk itu dilihat dari sisi positifnya. Bener luput Allah becik bejo cilaka kuwi teko slirane badanira dudu teko pemulung. Ayo engko delok ning njaba kono. Yeah. Pemulung dilarang masuk. Lah opo nyilakane aku? Loh.
Sing nyelakane kowe iki ya kowe dhewe, bener luput ala becik bejo cilaka dudu saka wong liya, saka badan priyangga. Lek kowe apik wis to. Gusti ora bakal nyelakake. Ya. Dadi lek ning kono ana tulisan ngono kuwi, iki tandha wonge kuwatir to iki. Ya. Kuwatir to, ya. Enggak percaya karo Gustine. Ya lah nek pemulung ngono kae lek pamane akeh dus-dus tambah dikekne diceluk. Iya toh? Iya. Loh, saya ya sekarang entah kemana ya. Ya mungkin karena sakit katanya. Begitu. Indah kita itu. Gitu. Pak, loh, disapa pemulung dengan hormat. Itu lebih hormat, lebih menyenangkan mana? Disapa oleh orang dengan sepeda motor, weng, enak mana kira-kira? Loh, senyumnya pemulung itu luar biasa. Ya, menunjukkan apa keyakinan dia bisa untuk memberikan makan anak istri dengan cara begitu. Nah, sudah diumumkan nanti itu kalau di ganggangnya ada pemulung dilarang masuk ya. Ya enggak, itu kan masing-masing punya hak. Seperti tapi dalam konteks poso tadi akhirnya itu melihat kebaikan-kebaikan. Ya. Jangan tambah memberangus yang dipahami itu jelek, yang belum tentu jelek. Gitu loh. Ya, artinya bahwa ternyata dalam perbincangan pada malam ini, ketika kita membahas kupatan itu ternyata tidak pernah lepas dari makna-makna puasa itu tadi. Iya, ini jadi perkara kupatan itu ada tafsir-tafsir lain itu ya. Monggo. Memang biasa begitu ya. Cuman kalau orang Jawa ya, kalau orang Jawa melihat dari sisi poso tadi, saja ini kan dudu mung poso Ramadan. Poso-poso kuwi mau intine bagaimana sedulur papat mau betul-betul ada di sekitar kita, memayungi kita. Ya. Gitu ya, capaiannya gitu. Sehingga perilaku leluhur kita orang-orang Jawa dulu isinya hanya diam bahkan menangis. Ya. Kenapa? Karena dia ditunjukkan terus. Kowe roh pemulung kae duwe anak saiki manggon neng Sor Kretek. Gitu. Lagi loro. Diberitahu betapa indahnya sampean. Ya. Diberitahukan, oh lek ngono iki dus-dus iki tak kene ae. Kan bisa begitu. Karena buta tentang pemberitaan dari Tuhan, karena poso umum gue mau, ya, sehingga melihat orang itu dari sisi buruknya saja. Oh, lek pemulung ini nyolong itu, kan gitu. Pokoknya buruknya saja. Buruknya saja, inilah yang disayangkan, gitu. Padahal ini khususnya untuk saudara-saudara kita yang Muslim, ya. Sudah jelas di sana, ciloko sholatmu, loh. Kenapa ciloko? Yen kowe oga menehi mangan fakir miskin. Pemulung fakir miskin enggak? Kira-kira fakir miskin. Ya, lek kowe gak perhatian nang anak yatim. Percuma loh. Ya. Sehingga ya kalau ini himbauan, mungkin himbauan wis kenemenan yang kono kita ya. Sampai neng ganggang ditulisi pemulung dilarang masuk, kuwi kira-kira pemulungnya kenemenan. Tapi yang jadi masalah kita sedang berbicara puasa. Kita berbicara kupatan. Idealnya manusia semacam itu, Mas Abdul. Jadi moga-moga dalam kupatan ini kalau toh masih urung diembani sedulur papat limo pancer. Jibril, Mikael, Israil, Israfil, ya kita belajar untuk melihat bahwa sesuatu yang kita lihat buruk, kita sudah mulai berpikir, oh pemulung kuwi selama ini buruk, kita sudah meraba-raba, mengapa ya kok jadi pemulung? Lebih jauh lagi, kalau yang jadi pemulung saya bagaimana ya? Ya. Lebih banyak kita menaruh empati. Empati seperti mana? Ya, itu.
Kirianto, menarik sekali perbincangan kita pada malam ini tentang kupatan, pemirsa. Nah, perkara kupatan ini ada yang melakukan selamatan bentuk-bentuk kupat janur, itu merupakan visual-visual untuk mengingatkan, lambang yang nanti satu saat kita buka tentang selamatan termasuk kupatan tadi. Ya nanti kalau ada waktunya itu. Ya, pemirsa, demikian tadi perbincangan kita tentang kupatan pada malam ini. Semoga di episode depan kita juga masih bisa membahas hal-hal yang banyak kita tidak paham tentang apa-apa yang kita hadapi dalam laku kehidupan ini. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Rama TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.